Jumpa lagi dengan Kak Yanti dan Kak Silvi. Halo. Nah, hari ini kita mau kebaktian online sekolah minggu, ingat kan? Nah, yuk sebelum kita mulai kebaktian online, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab, kita siapkan pikiran kita. Ingat, tangan kita, kaki kita juga kita pakai untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, tahu nggak hari ini kita merayakan hari apa ya? Ini ada yang spesial loh. Yuk, ada yang tahu nggak dari kalian? Wah, benar. Ada yang jawab tuh. Katanya hari Tuhan Yesus naik ke surga. Wih, hebat. Nah, Tuhan Yesus itu naik ke surga, menyatakan diri sebagai raja ya. Makanya hari ini Kak Silvi dan Kak Yanti memakai topi seperti raja ya. Dan kita bersyukur, kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah Allah, pencipta penguasa kehidupan kita. Nah, benar banget ya. Tuhan Yesus itu pergi menyediakan tempat di surga untuk kita semua ya. Mari anak-anak, kita menaikkan pujian sebagai ucapan syukur kita dan hormat kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami semua, di mana kami masih Tuhan berikan kesehatan untuk dapat beribadah online di sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, mari siapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan, memasuki ibadah kami ini. Pimpin Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya. Biarlah roh Tuhan yang memimpin kami dalam ibadah ini. Untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin dia tidak bisa mengikuti ibadah ini, mungkin sakit atau keperluan lain, Tuhan juga yang tolong, yang memimpin mereka semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah takut? Ada nggak? Nah, kayaknya suka takut nggak? Kakak takut nggak, Kak Silvi? Kadang sih. Kayaknya takut apa? Aku takut apa ya? Aku kadang-kadang takut gelap. Jangan takut. Kan kita setiap minggu ya udah belajar dan mengenal Tuhan Yesus itu sebagai penolong kita dan tahu dimanapun kita berada. Ya. Nah sekarang, Yanti kita nyanyi yuk. Yuk, untuk memuji nama Tuhan. Daripada kita takut, karena kita tahu Tuhan kita yang terhebat, kita nyanyikan pujian. Dia yang terhebat. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesus.
terindah Tuhan Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, ya. Sekarang kita juga mau bersuka cita, bernyanyi bersama-sama. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Sukacita di Hatiku. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada Yesus di hati-hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah susu kata cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah susu kata cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Ada kasih Yesus di hatiku. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan puji-pujian dari teman-teman kita. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Come on and shout it out. Nothing is impossible. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kita nyanyikan pujian 40 hari. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama, ikutin ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh lagi datang untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah secara online, kiranya Tuhan mau hadir di rumah kami masing-masing, supaya kami boleh mendengarkan cerita ini dengan baik. Kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya, perkenalkan, nama saya Ibu Feni dari Indria Pusat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Ibu akan membacakan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Anak-anak, kita waktu tanggal 4 April kemarin, kita merayakan hari apa? Yuk. Apa? Iya, pinter. Kita merayakan hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Untuk apa Tuhan Yesus menampakkan diri? Yang pertama, karena Tuhan Yesus akan naik ke surga. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus ingin meyakinkan murid-muridnya dan pengikutnya untuk supaya mereka yakin bahwa Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah hidup, Tuhan berkuasa. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga mau agar murid-murid dan pengikutnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka harus menjadi saksi, bercerita kepada banyak orang tentang cerita Tuhan Yesus. Anak-anak juga mau kan? Anak-anak, pada hari ke-40 Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar ke kota Betania. Di sana murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Ibu baca ya ayat 6 ya, Kisah Rasul 1 ayat 6. Para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?"
Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Setelah Tuhan Yesus menyatakan demikian, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke atas sampai tertutup awan-awan. Murid-muridnya terheran-heran. Wah, Tuhan Yesusnya kok nggak ada? Karena Tuhan Yesus tertutup awan-awan. Wah, nah tiba-tiba ada 2 orang berpakaian putih. Kemudian 2 orang itu berkata, "Hai kamu orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas? Yesus yang terangkat ke surga, dengan cara yang sama Yesus akan datang kembali ke dunia ini." Anak-anak, Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, betul. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Kalau Tuhan itu adalah Allah. Dan Tuhan juga naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh iya, Ibu jadi ingat lagu "Hanya Satu Jalan ke Surga". Hanya satu jalan menuju rumah Bapa di surga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Anak-anak bisa nggak lagunya? Yuk kita nyanyi yuk. Anak-anak, yuk sekarang kita sama-sama nyanyi lagu "Satu Jalan ke Surga". Semuanya berdiri yuk, kita nyanyi sama-sama. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Anak-anak, Tuhan Yesus sekarang sudah berada di surga. Dan kita sebagai anak-anak, kita punya tugas loh. Kita punya tugas dari Tuhan Yesus. Tugas kita apa ya? Ayo, tahu nggak? Oh iya bener. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Jadi saksi di dunia ini. Saksi Tuhan tuh apa sih? Siapa yang tahu? Jadi saksi tuh apa? Iya betul. Taat kepada orang tua. Jadi anak Tuhan yang baik. Sama temen gak boleh berantem. Sama kakak, adik harus sayang. Dan yang terlebih yang harus kita lakukan apa? Kita menjadi saksi, yaitu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita semua. Nah, mungkin sekarang belum sekolah ya, susah ya ceritanya ya. Ya, nanti kalau kamu sudah sekolah lagi, kamu bisa bercerita kepada teman-teman kamu untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, siapa yang mau berjanji kepada Tuhan Yesus menjadi saksi Tuhan? Taruh tangan kamu, tangan kanan kamu di dada. Ya, sekarang kita mau berdoa, ikutin ibu berdoa ya. Yuk kita janji kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengar cerita Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan juga menyediakan tempat untuk kami semua di surga, di rumah Bapa. Tuhan Yesus, kami berjanji, kami mau menjadi anak Tuhan yang baik. Kami mau bercerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada opa, oma, papa, mama, teman-teman kami, juga kepada suster, mbak, semuanya. Tuhan Yesus, jadikan kami anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah janji kami dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibacakan oleh teman kita Chloe. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Chloe. Sekarang kita sudah selesai firman Tuhannya. Jangan lupa ya, kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Bercerita kepada teman-teman kita. Shalom. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, seperti biasanya ya, minggu sebelumnya persembahan kita dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Nih, di bawah ya. Nah, nanti kalau tuh minta tolong sama papa mama ya, atau bisa juga masukkan dalam amplop. Nah, minggu depan atau kapan kamu bisa bawa ke gereja atau dikumpulkan di rumah dulu. Setelah kita mau ibadah lagi, baru kalian bawa, serahkan nih ke gereja ya. Yuk, sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera.
Mari kita berdoa, doa persembahan maupun doa syafaat. Tuhan Yesus, Bapa kami kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami akan semuanya ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang mau menolong kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan Tuhan yang mau menolong, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin kami, Tuhan Yesus yang tolong semuanya ini Bapak, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Gubernur, dan para menterinya, Tuhan yang memberikan hikmat dan akal budi dalam memimpin bangsa dan negara kami ini di tengah situasi yang sulit pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua, papa, mama yang di rumah, biarlah Tuhan yang menolong mereka dalam menjaga dan memimpin kami. Biarlah Engkau yang memberkati mereka di tengah pekerjaan mereka, di tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan yang menolong orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaktian pada hari ini yang Tuhan sudah pimpin kami dari awal sampai akhirnya. Kami mengucap syukur akan semuanya ini ya Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, tapi sebelumnya yuk kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.